Selamat sore pemirsa, bertemu lagi kita dalam Bincang 56. Bagaimana kabar Anda sore ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Pemirsa, pada Bincang 5 kali ini kita akan membahas suatu isu yang saat ini sedang viral di dunia pendidikan, di dunia akademis, yaitu mengenai Dr. Honoris Causa. Nah, untuk itu telah hadir di studio kami seorang pakar pendidikan, pemerhati pendidikan. Beliau adalah Dr. Aswandi. Selamat sore Pak Aswandi. Ya, selamat sore ya. Sehat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, alhamdulillah sehat. Oke, Pak, saya sengaja menyebutkan Dr. Aswandi. Nah, ini jadi soalnya kadang-kadang orang tidak tahu Bapak ini doktor. Karena jarang memasukkan ya Pak ya. Ya. Apalagi kalau undangan kawin ya Pak ya. Enggak usah tulis doktor kata Pak Aswandi saja. Nah, kita akan membahas mengenai Dr. Honoris Causa Pak. Ya. Nah, saat ini sedang viral karena maraknya pemberian gelar doktor dan profesor itu yang kategori honoris causa ya Pak ya, berarti tidak melalui jenjang pendidikan kedoktoral, doktariat ya Pak ya. Nah, itu seperti gampang saja gitu loh. Nah, seingat saya sih namanya kita mau proses mendapatkan gelar doktor itu mungkin Bapak tahu, saya tahu Pak ya. Ya, saya kebetulan sama-sama juga seperti Bapak kemudian mendapat gelar PhD ya Pak ya, itu doktor itu perlu proses bertahun itu Pak. Nah, ini kok kayaknya gampang, terus ada beberapa hal yang agak miris, yaitu dikasihkan kok kepada orang seperti ini. Nah, baik, tapi untuk pemirsa di rumah mungkin ada yang belum mengetahui apa itu Dr. Honoris Causa, Pak. Boleh jelaskan, Pak? Baik. Doktor ya, kehormatan sebenarnya, istilah bahasa Indonesia ya, atau Dr. Honoris Causa ini, ya, gelar doktor, pemberian gelar doktor, kehormatan yang diberikan kepada seseorang karena jasa-jasa yang luar biasa. Jadi ini penghargaan, Pak? Ya, penghargaan. Yang diberikan kepada seseorang karena jasa ya, terutama jasa yang luar biasa. Jadi tidak jasa yang biasa-biasa saja, tidak. Jadi dia memang memiliki jasa yang hebat gitu ya, yang luar biasa di bidang ilmu pengetahuan, teknologi misalnya, seni, budaya, sosial dan seterusnya ya, di bidang itu, dan mereka juga yang memiliki jasa kemanusiaan. Jadi gelar-gelar itu ya diberikan karena itu. Kalau kita bicara kemanusiaan tuh luas ya Pak ya, sosial jadi luas. Siapa saja istilahnya bisa kalau mau mendapatkan seperti itu. Jadi yang memang luar biasa. Jadi memang tanda kutip memang. Bisa siapa yang contoh, membuat menilai luar biasa kan mesti ada orang yang betul-betul ya memiliki kredibilitas ya. Saya ingat Pak mantan wakil presiden kita ya Pak ya. Nah, beliau itu juga mendapatkan gelar kehormatan karena keberhasilan beliau ya Pak ya waktu itu mendamaikan Aceh. Ini bisa cerita sedikit Pak? Contohnya seperti itu Pak. Ya, jadi contoh itu seperti Yusuf Kala kan ya. Yusuf Kala pernah mendapat gelar juga Dr. Honoris Causa ya. Ya, semua orang kan tahu bahwa ya apa yang terjadi di Aceh itu kan cukup lama itu. Melalui jasa beliau ya bolak-balik di forum internasional ya, akhirnya kan terjadi perdamaian yang sangat hebat itu. Nah, ada juga yang sebaliknya itu. Siapa yang tidak mengenal Kasman Singondimejo? Kasman Singondimejo itu pahlawan nasional. Iya. Bahkan dia berjasa mengikuti ya konferensi meja bundar itu. Betul. Makanya Menlu saat itu ya Pak ya? Menlu saat itu, dan sangat berjasa. Karena
pemberian gelar honorius causa ini salah satunya adalah karena jasa mendamaikan dunia. Iya. Juga ya itu menjadi syarat juga dia diberi gelar. Tapi karena dianggap gimana ya, agak sedikit lalai dalam urusan administrasi saja waktu itu ya, sehingga dibatalkan. Okay. Dia dibatalkan itu pemberian gelarnya. Jadi sangat disayangkan memang ketika waktu itu Menteri Pendidikan Syarif Thoyyib kalau tidak salah saya ya tidak hadir, malah mengutus stafnya untuk menyampaikan sambutan di acara pengukuhan. Lalu keluarlah pernyataan dia dibatalkan. Jadi itu hebat sekali orang itu, Kasman Singodemejo itu kan. Bayangkan singa itu, orang Belanda saja penjajah di Indonesia mengatakan dia singa di meja. Karena singa di mejo itu kan, jadi bisa membuat orang damai. Nama aslinya tuh Kasman saja ya Pak? Iya, Kasman. Dan seperti itu, Kasman saja ya bisa dibatalkan. Karena dianggap tidak prosedural. Kan gitu ya. Tapi sekarang yang muncul di permukaan kan banyak juga yang tidak prosedural. Iya. Tapi masih tetap diberi gelar. Kita mengikuti ya berita kan 2 minggu ini. 2 minggu ini saya ikuti ya di media. Kebetulan dibahas cukup panjang di Tempo. Tempo minggu yang lalu membicarakan soal profesor plagiat, misalnya. Lalu hari ini, minggu sekarang ini, bukan minggu yang hari ini bukan. Minggu yang lalu itu doktor kehormatan itu. Jadi kalau kita ikuti berita di situ, belum lagi di media sosial lain-lain kita ikuti ya. Memang ya ternyata ramainya berita ini karena disinyalir ada juga yang pemberian itu tidak prosedural. Yang tidak prosedural. Padahal kalau kita lihat aturan itu, aturan pemberian gelar berdasarkan nomor 12 ya kalau tidak salah. Ada aturannya. Keputusan 12 tahun 2013 ya. 2012. Ada aturannya yang memang ini prosedurnya itu ada dari siapa yang boleh diberi, misalnya yang boleh diberi misalnya dia harus sudah sarjana, lalu apalagi bertakwa. Ya oke lah, itu kan semuanya normatif lah itu. Lalu yang ketiga ini lagi ya memiliki etika, memiliki moral, kepribadian yang baik. Lalu lagi tadi itu dia berjasa mendamaikan dunia ini. Yang dikritik orang ini kan ada pemberian gelar kehormatan atau honorius causa kepada tokoh publik ya. Kita tidak usah nyebutkan dia dari mana, tapi adalah orang sudah tahu yang dia dulu koruptor. Nah itu gimana ceritanya? Dia koruptor, dia ditangkap, dia korupsi di negara ini, dan banyak lagi kelakuannya yang mencerminkan dia tidak punya integritas. Kenapa dikasih Pak? Kenapa dikasih? Inilah yang kita kesal di situ. Padahal kan kalau kita ikuti mekanismenya, panjang itu. Makanya ya kalau kita ikuti aturan itu kan ada mekanismenya, ada prosedurnya. Mulai diajukan oleh fakultas, bahkan ya kalau di Unair mulai diajukan oleh fakultas malah. Lalu nanti dibicarakan di senat akademik ya universitas, sampai nanti dikirim ke Jakarta, disetujui menteri, terakhir menteri setuju. Menteri setuju, akhirnya dia dikukuhkan, kemudian dia dilantik gitu, kayak dikukuhkan kan dilantik ya. Berarti kalau dia udah dilantik, sampai kita lihat fotonya dia nerima bundelnya itu, nerima kayak piagam doktornya, berarti kan menteri sudah tanda tangan itu. Menteri sudah setuju itu. Menteri kan tahu track record. Kan itu prosedur yang diatur di undang-undang. Jadi makanya saya terus terang saja, kita tuh jangan berdusta di antara kita. Itu kan masalahnya udah diketahui, pasti itu sudah, sampai dia bisa dilantik itu kan karena disetujui menteri. Kasman Singodemejo waktu itu dibatalkan pelantikan dia menjadi doktor honorius causa karena menteri belum setuju. Ini kan menterinya dah setuju berarti itu kan. Makanya dia sempat dilantik. Begitu dilantik, kalau tidak ada demo mahasiswa,
menolak yang bersangkutan, barangkali ya diam saja, tidak ada gejolak di masyarakat. Begitu banyak mahasiswa demo yang tidak setuju dengan yang bersangkutan jadi penerima gelar doktor kehormatan itu, barulah pemerintah bereaksi. Iya. Jangan diulang lagi, jangan, itu kecolongan. Yang kecolongan itu siapa? Yang kecolongan itu siapa? Yang menyetujui itu siapa? Jadi jangan begitu lagi lah. Saya tuh Nggak suka yang seperti itu. Saya jadi ingat lempar batu sembunyi tangan. Nah, iya, bisa jadi. Kita ini kok bisa berdusta gitu di antara kita ini. Orang ini nggak bisa dibodohi lagi, masyarakat ini. Iya. Nggak bisa, kita pun tahulah itu semuanya. Dan itu banyak, Pak. Itu tokoh-tokohnya itu terkenal. Iya. Tapi track recordnya juga nggak bagus. Tidak mungkin pemerintah nggak tahu. Kalau dari syarat untuk jadi seorang dokter kehormatan, dia tidak memenuhi syarat. Karena syarat yang ketiga tadi itu, dia etiknya bagus, ya moralnya bagus. Kenapa harus memasukkan etik seperti itu, Pak? Jadi misalnya gini, Pak, kalau misalnya di Meksiko misalnya, Pak ya, itu kan banyak pembiayaan pembangunan masyarakat desa itu dibiayai oleh duit narkoba. Yeah. Nah seperti itu. Nah seperti itu kan tidak bisa. Nah kenapa untuk penghargaan ini itu akhlak, itu karakter, itu masuk kriteria, berbeda dengan ketika kita ya Pak ya, itu ketika kita menjalani S3 dulu ya Pak ya, itu nggak ada kriteria harus berakhlak, menggunakan ilmunya untuk apa. Tapi kenapa untuk yang honoris causa ini harus? Ya ini kan honoris causa ini penghormatan. Ya. Kalau kita ngomong penghormatan, artinya orang itu layak dihormati. Kalau kita tidak masukkan syarat etika, masa orang tidak beretik dihormati? Apanya yang dihormati? Kalau orang ya sudah tidak bermoral ya, tidak berakhlak, dia itu sudah kehilangan hak moral. Bukan hak politik barangkali oke lah, hak moral. Secara moral orang itu tidak bisa menyampaikan kebenaran. Jadi dia ingin, kalau dalam Islam tuh amal ma'ruf nahi mungkar itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang orangnya memang bagus, orangnya berakhlak mulia baru bisa. Tidak bisalah orang yang akhlaknya tidak mulia mengajak orang supaya berakhlak mulia. Tidak ada itu. Kan di dalam agama kita selalu diajarkan, mulailah dirimu sendiri. Jadi kalau kita, ini yang saya kadang-kadang, banyak orang kuliah sembarangan kuliahnya. Iya. Kadang jalan nerabas, yang penting dapat gelar. Setelah dapat gelar, dia selamatan. Wah, kayak dia orang hebat. Tapi dia sendiri tahu bahwa dia menempuh pendidikan itu tidak benar. Jadi mendistai siapa? Secara moral kan dia tidak berhak untuk mensyukuri nikmat yang dilakukannya itu. Dia sendiri tahu bahwa dia tidak serius. Itu banyak itu. Nah, jadi kita ini, maaf ya, mesti nyadar itu. Ketika kita takut kehilangan hak moral, ingat dulu, saya beri tanda kutip hak moral ya. Ketika kita ingin tetap memiliki hak moral ya, maka kita mesti bermoral. Jadi kita mesti baik duluan. Tidak ada di dunia ini orang bisa baik itu karena dibawa boleh orang yang tidak baik. Mesti tidak bisa itu, mesti orang baiklah yang bisa mengajak orang baik. Baik, tapi kan orang-orang seperti itu yang namanya manusia selalu mencoba dong Pak ya mendapatkan penghargaan. Nah yang saya salahkan ini adalah orang yang menyetujui memberikan penghargaan itu harusnya nggak punya hak moral juga. Iya, sama. Barangkali ya lebih jelek lagi malah. Iya, kan dia yang menyetujui. Makanya ya tidak bisa lagi kita berdusta di antara kita ini. Udahlah, selesai dah urusan yang begitu-gitu tuh. Kita ini terlalu jauh ketinggalan dari bangsa-bangsa maju. Salah satunya yang saya lihat tuh karena moral kita itu rendah. Standar moral kita itu rendah. Kita ceramahkan saja tuh moral bagus tuh. Kita naik di atas podium, kita pun ceramah kayak khotbah gitu ya. Tapi ternyata dalam prakteknya kita paling lemah. Nurul kan punya pengalaman hidup di luar negeri ya. Iya. Saya juga punya pengalaman hidup di luar negeri. Walaupun tidak selama beliau, aku pernah juga tinggal di Jepang. Yeah. Aku sering juga ke Cina, kemana-mana. Kita lihat orang bermoral kok. Nah kan? Bagaimana mereka disiplin, bagaimana mereka tidak mengganggu orang lain. Iya. Luar biasa. Tidak korupsi, Pak. Tidak korupsi. Kalau kita tidak tegur dia tidak tegur kita itu.
diam saja dia. Kalau di Jepang kita lihat orang begitu, karena dia anggap takut mengganggu gitu. Hebat itu orang-orang tuh. Kita baru tahu setelah kita tinggal di sana, ya kita tahu. Kalau kita kan nggak apa ya, lagi duduk-duduk sendiri, siapa tahu mau sendiri, tuh diajak ngobrol ya Pak. Oh iya, kita itu ramah atau iseng Pak itu? Itu tergantung budaya kita juga ya. Budaya ya Pak ya. Baik, ya. Kita lanjutkan kembali mengenai terlibatnya money politik dan juga politik di dalam pemberian honoris causa setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami di Bincang 56. Kita kembali diskusi mengenai hal yang viral saat ini, yaitu mengenai doktor honoris causa. Setelah iklan layanan masyarakat berikut ini, kami kembali. Jangan jadikan kendaraan sebagai senjata pembunuh di jalan raya. Hindari korban fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ingat dengan 3S. 1. Siap pengemudi. 2. Siap kendaraan. Tiga, siap mematuhi peraturan berlalu lintas. Menuju Indonesia tertib. Bersatu, keselamatan nomor 1. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Mari nonton TVRI, media pemersatu bangsa. APBN merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional. Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat mengawal APBN membangun negeri. TVRI, media pemersatu bangsa. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami di Bincang 56. Kita lanjutkan kembali mengenai doktor honoris causa. Pak, memang kalau di luar negeri ya Pak ya, itu memang ada money politik atau money saja atau murni politik terlibat di dalam pemberian penghargaan doktoral honoris causa ini. Misalnya beberapa tokoh, misalnya itu selebritis, itu diundang untuk hadir di wisuda itu dengan cara selebritis tersebut diberikan gelar honoris causa, sehingga selebritisnya datang pada acara wisuda tersebut, Pak. Jadi untuk popularitas. Ada juga karena politisi tersebut atau biasanya keluarga kerajaan ya Pak ya, itu memberikan uang begitu banyak, bantuan pendidikan istilahnya itu. Tapi sebetulnya perilakunya juga gimana ya? Jadi apakah yang terjadi di luar negeri itu sama seperti yang terjadi di Indonesia? Ada sedikit politik, money di situ main, Pak? Saya meyakini bahwa tidak mungkin ada asap kalau tidak ada api. Baik. Tidak mungkin. Ada sesuatu memang, tapi tidak selalu duit. Jadi ada hukum sebab akibat, hukum stimulus respon. Tidak mungkin tidak itu. Yang artinya kedua belah pihak itu saling menguntungkan. Ya, tanda kutip ya, karena saling menguntungkan bisa saja ya tidak selalu bersifat pribadi untuk kepentingan yang lebih besar. Tapi ada tick and give-nya itu. Ketika gelar itu diberikan kepada seseorang, diharapkan yang bersangkutan memberikan kontribusi. Jadi ada mutualisme, Pak? Yang paling normal ya. Mutualisme di situ ya? Ada mutualisme, ada yang paling normal. Mesti seperti itu nampaknya. Jadi tidak juga salah benar kalau tidak terlalu salah sebenarnya. Kalau kita berharap dia lebih memberikan kontribusi. Seperti yang terjadi pada diri Yusuf Kala, ya kan, dia memberikan kontribusi untuk kemajuan negeri ke bangsa ini, kan gitu ya.
Jadi yang kita tidak setuju itu ketika orang ingin mendapatkan itu lalu dia ya transaksional itu. Transaksional, maaf ya. Kita perlu membuktikannya memang ya. Kalau apa yang saya sampaikan ini sebenarnya dari apa yang juga saya baca. Saya baca di Tempo. Ya. Saya baca di media Kompas. Saya baca jadi ini bukan asumsi Bapak bukan ya? Bukan saya ngarang-karang sendiri. Baik. Boleh dicek itu, karena dokumen itu ada dengan saya. Jadi ya di berita-berita itu ya sepertinya ada transaksi juga. Nah, jadi di berita yang di Tempo di mana-mana itu ada transaksi. Bahkan ada dokter yang diberi penghargaan ya dia menyumbang 5 miliar. 5 miliar setiap dia memberi penghargaan dia mendapat penghargaan dia nyumbang 5 miliar lalu timnya di universitas tersebut berangkat berjalan-jalan ke luar negeri. Ada yang seperti itu diberitakan di Tempo kalau tidak salah saya ada. Jadi tidak dikarang-karang. Kalau saya salah, ya Tempo itu salah. Jauh lebih mahal. Salah. Jadi karena kita kan hanya menyampaikan saja apa yang kita baca ya. 5 miliar itu jauh lebih mahal daripada kita kuliah ya Pak ya. Itu kan ya itu duit ya. Yang lain-lain juga ya banyak. Jadi selalu ada transaksional itu. Yang saya tuh bangganya ada satu kebanggaan saya ketika mahasiswa ini bisa membuat itu jadi berita ini. Jadi selama ini kan kita tidak suka dengan mahasiswa demo ini. Kita rasa susah juga dibikin oleh mahasiswa. Tapi sekarang kita terima kasih dengan mahasiswa ini. Kritis ya Pak saya bayangkan ya kalau mahasiswa UNES waktu itu ya, tidak UNES yang di Semarang itu tidak berdemo, barangkali makin banyak nih orang dapat dokter kehormatan ini. Tapi begitu dia demo, dia tolak itu, baru orang bereaksi. Oh, hebat mahasiswa ini. Saya minta mohon kalau memang wawancara kita ini disaksikan oleh mahasiswa, Anda terima kasih kita dengan mahasiswa yang betul-betul ingin memperbaiki akhlak di negeri kita ini. Jadi saya apresiasi sekali dengan mahasiswa yang ada di Semarang itu. Karena dampaknya besar gitu. Akhirnya kalau tidak salah saya Kementerian Pendidikan itu menghimbau kepada semua rektor untuk berhati-hati ketika harus memberikan gelar-gelar kehormatan itu supaya kita jangan kecolongan lagi katanya. Dan itu ada beritanya. Yang kecolongan siapa Pak? Nah makanya saya tanya yang kecolongan siapa? Tapi tidak apa-apalah itu. Artinya ada kesadaran baru untuk menegakkan kebenaran dan etika. Karena apa? Kita tuh sedih ketika marwah perguruan tinggi itu dikotori ya. Ibaratnya tuh rasanya tuh universitas termasuk perguruan tinggi rasanya tuh bergoncang roboh gitu. Rasanya kita ini, kebetulan kita ini kan orang perguruan tinggi yang bekerja. Rasa hilang kebanggaan itu. Kalau memang ya karena tidak terjadi saja di kampus kita ya. Kalau terjadi di kampus kita kan kita dibuat malu itu. Jadi kita tuh merasa tidak bangga sebagai sivitas akademika ya. Dengan kejadian ini ya. Jadi akhirnya kita tuh pun sebenarnya secara moral ya, terima kasih lah dengan mahasiswa. Pak Aswandi, membaca tulisan Bapak, ada beberapa orang juga yang menganggap bahwa penghargaan doktor honoris causa ini nggak penting. Misalnya, saya contohkan, itu almarhum Presiden Soeharto, Pak Harto ya Pak ya, itu dia menolak terus mendapat gelar doktor. Padahal kalau kita, mohon maaf ini kita bicara dari yang saya baca di buku, misalnya dia itu seorang apa ya Pak ya, di zaman Orde Baru ya Pak ya, reputasi beliau, dan apa susahnya sih beliau kalau ingin minta, tapi justru beliau itu menolak berkali-kali. Nah pertanyaan saya, apakah bukan sesuatu penghargaan tertinggi yang perlu dibanggakan apabila seseorang mendapatkan gelar doktor honoris causa? Ya, kalau itu diberikan dengan prosedur yang benar, itu tidak masalah. Seperti mereka-mereka kan banyak juga ya. Kita punya tokoh nasional ya dari Kalbar, Pak Usman Oso ya, Pak Oso. Dia punya penghargaan.
Kita bangga dengan penghargaan itu. Ya. Jadi tidak semua, makanya di tulisan saya mengatakan tidak semua mereka yang sekarang menyandang gelar honoris causa itu jelek semua, tidak. Lebih banyak mereka juga adalah orang yang layak memang memiliki integritas yang tinggi, yang memang wajar diberikan. Hanya masalahnya mesti mereka jaga itu integritas bahwa dia seorang dokter honoris causa yang betul-betul diberi penghargaan sebagai sebuah penghormatan, maka dia juga mesti mempertahankan bahwa posisinya orang yang layak memang untuk dihormati, bukan layak untuk dihina-hina. Baik, kalau gelar doktor karena akademis, Pak, apakah kriteria karakter dan sebagainya saya kira bukan tidak diperlukan? Diperlukan. Kita ini dalam kuliah saja kan ada etika akademik. Memang ya, saya terus terang saja, dan itu kita paling lemah. Jadi kalau ada kejadian-kejadian seperti ini ya, karena dalam praktek perkuliahan pun kadang-kadang tidak sedikit yang mahasiswa nyontek, mahasiswa plagiat. Kita ini kan membimbing skripsi, kita membimbing tesis. Saya itu periksa dengan alat pemeriksa itu, plagiat atau tidak, plagiat. Padahal Undang-Undang Nomor 17 melarang plagiat itu. Jadi ya juga terjadi. Tapi coba lihat, apa sanksi hukum terhadap mereka yang melakukan plagiat? Tidak ada. Nah itu juga saya catat saya beri catatan. Kalau kita betul-betul mau menegakkan ini ya, dari jangan di hilirnya, di hulunya pun harus kita lakukan. Apa itu di hulunya itu? Jadi mulai dari proses perkuliahan ya, harus beretika. Jadi etik akademik itu mulai di bangku kuliah harus sudah diilmu. Saya tadi pagi memberikan kuliah kepada mahasiswa ya, tolong kalau kau malas, kata bilang, aku tidak luluskan kau. Kalau kau hanya nampilkan wajahmu saja di Zoom, dan ada gambar kau cantik kau di situ, ku cek kau ternyata kau di pasar. Ingat ya kataku, kau tidak lulus. Kalau kamu tidak benar kuliah dengan saya hanya menyarankan lebih baik kau pulang. Tinggal di kampung, kalau perlu minta kawin saja dengan mamamu. Jangan kau jadi calon, karena kita ini risih melihat generasi muda ini yang akhlaknya itu tidak bagus. Kalau itu terjadi pada mahasiswa, kita tuh kecil perasaan kita, rasa bangganya itu. Tolong kalian nanti, kalau aku ini dah tua kataku, kalau aku masih sempat hidup, nanti aku melihat kita jadi orang sukses. Itu yang aku mau. Tapi kalau nanti aku udah tua sekali, udah berjalan pun aku susah ketemu dengan kamu belum jadi orang sukses, aku tuh sedih sebagai guru kamu, sebagai dosen kamu. Makanya tolong ya, aku ingatkan, belajar yang baik, rajin-rajin membaca buku, saya nasihatkan setiap. Tapi ternyata anak-anak ini mahasiswa senang dia. Setiap pagi saya memberikan arahan kepada mahasiswa supaya mahasiswa ini memiliki karakter yang baik ya. Jadi mahasiswa betul-betul belajar, jangan biasakan nyontek, kalau tidak tahu tanya saya dan sebagainya, tanya dosen-dosen yang lain. Tidak ada lagi zamannya ya, kalau kamu kuliah tidak serius ini, kamu hidup di masa lalu semua itu. Baik. Saya begitu kepada mahasiswa. Baik, Pak Aswandi, kalau begitu, apa arti doktor? Gelar doktor itu kenapa begitu prestigious? Kalau saya pernah ya mendengar penjelasan dokter itu dari tokoh nasional beliau almarhum. Cukup lama sih, barangkali sudah lebih dari 20 tahun yang lalu. Saya seminar nasional ya. Lalu di setelah acara seminar itu saya duduk di samping beliau. Beliau adalah Profesor Nurholis Majid almarhum. Tokoh agama, tokoh nasional yang sangat terkenal, yang mendirikan Universitas Paramadina, termasuk yang mengkader banyak tokoh-tokoh nasional. Betul. Ya, yang dia diakui dunia karena jadi dosen di banyak perguruan tinggi di dunia ya, dosen tamu. Dia nanya saya, kebetulan saya peserta seminar kan, dari mana Pak Aswandi, katanya. Saya asalnya Pontianak, saya bilang. Kerjanya di mana? Saya dosen di Universitas Tanjung Pura. Di sini ada apa? Saya kuliah. Oh ya, bagus-bagus. Ingat saya, dia bersama istrinya di sebelahnya.
Jadi Pak Aswandi kuliah di mana? Saya sebutkan, saya kuliah di Universitas Negeri Malang. Ya, S3 doktor. Di situ saya dapat penjelasan. Doktor itu kata dia dari bahasa Ibrani, yang artinya di atas. Kalau Pak Aswandi nanti jadi doktor di bidang manajemen pendidikan, Pak Aswandi harus selalu ingat bahwa Pak Aswandi harus di atas ilmu Pak Aswandi ini. Tidak boleh sejajar. Apalagi di bawah orang. Banyak Pak Aswandi orang itu yang sebenarnya titelnya tinggi kayak doktor, profesor, tapi ilmunya tidak nyampai. Betul. Banyak tuh kata dia. Jadi sesungguhnya dia belum doktor tuh Pak Aswandi. Kalau doktor nih harus di atas. Kalau Pak Aswandi nanti mesti harus di atas ilmunya. Itu yang saya tidak pernah lupa itu. Lalu belajar banyak-banyak, setiap hari membaca buku tentang ilmunya Pak Aswandi. Jangan sampai nanti Pak Aswandi itu diajari oleh orang yang bukan doktornya di bidang Bapak, katanya bukan. Lalu begitu datang ke Pontianak, saya ketemu lagi dengan Bapak seorang pastor terkenal juga, Profesor Pran Magnis Suseno. Yang beliau mengerti bahasa Ibrani. Kenapa? Karena waktu itu Nurholis Majid dari bahasa Ibrani dia mengatakan. Waktu itu dia dengan Profesor Dr. Safi'i Ma'arif. Safi'i Ma'arif waktu itu ketua Muhammadiyah. Ada seminar bedah buku sekalian, saya moderator. Saya tanyakan kembali soal istilah doktor ini. Sama jawabannya. Jadi doktor itu di atas. Dari sejak itulah saya, karena udah jadi doktor waktu itu, ya saya udah tahulah itu, saya tidak membaca buku setiap hari di bidang ilmu saya. Karena nanti saya tidak di atas. Kalau saya tidak di atas di bidang ilmu saya, ya, artinya sesungguhnya saya bukan doktor. Makanya saya nulis di koran, banyak orang tuh tidak malu jadi doktor. Padahal tidak ada prestasi, tidak ada tulisan, tidak ada publikasi, tapi bangga menuliskan namanya doktor di depan namanya itu. Sehakikatnya itu mesti malu itu. Kalau dia tidak malu, saya bilang ada penyakit itu. Benar. Kalau kita udah banyak titel tinggi sekolah kita, lalu kita tidak punya apa-apa, dan kita tidak malu dengan kondisi itu, berarti kita dalam kondisi sakit itu sesungguhnya. Secara psikologis kita sakit. Sakitnya apa? Tidak malu itu. Orang tidak malu itu kan sesungguhnya orang sakit itu. Jadi kita mesti belak-belakan. Saya ngomong dari hati saya ya. Tidak saya berkepentingan untuk dipuji orang. Kalau perlu dimaki orang pun tidak masalah saya. Karena dimaki orang pun tidak mempengaruhi saya untuk menyatakan yang benar. Pak Aswandi, jadi gelar doktor itu di atas kesannya tuh wah ya Pak ya. Sehingga banyak orang ingin mendapatkan gelar ini Pak, honoris causa kah atau benar-benar lewat perkuliahan. Cuma banyak sekali yang mendapatkannya tanpa benar-benar melewati proses. Itu gitu. Yang disebut oleh Mohtar Lubis ya, ciri-ciri orang Indonesia yang memang seperti itu. Begitu. Yang pertama hipokrit. Hipokrit itu munafik dalam bahasa Indonesia, bahasa Arabnya. Lalu yang kedua itu menerabas. Itu ciri orang Indonesia. Kalau ingin mencapai sesuatu tidak melalui proses yang bagus. Mestinya habis ini baru ini, habis ini baru ini. Banyak langsung mau ke atas ya Pak ya, dari bawah langsung mau lompat ke meloncat. Jadi kalau ingin mendapatkan gelar doktor, sekolah yang betul, sekolah yang serius. Saya beri catatan ya, kalau dia tidak serius kuliahnya, tapi akhirnya berharap dia mendapat gelar, mulai gelar sarjana, magister sampai ke doktor, itu yang saya sebut dalam makalah saya. Mereka sesungguhnya sudah kehilangan hak moral. Secara moral itu dia tidak berhak menyandang gelar itu. Secara moral, maaf ya, kita mesti ngomong moral itu kalau kita ingin maju. Saya bisa bandingkan kenapa Jepang maju, kenapa Cina maju. Secara moral memang dia hebat. Standar moralnya tinggi. Kalau kita kan standar moral kita rendahkan. Bayangkan kalau tidak antri. Saya selama tinggal di Jepang, saya tidak pernah mendengar mobil yang saya tumpangi itu membunyikan klakson. Karena membunyikan klakson itu aib.
Artinya orang tidak disiplin ada di situ. Karena orang semua berjalan dengan kilometer yang ada di situ, sehingga tidak ada yang satu didahului. Kalau di tempat itu disebutkan 50 meter, 50 kilo per jam, seluruh kendaraan berjalan 50 meter per jam. Tidak ada polisi di situ. Mereka berjalan saja. Baik, Pak Aswandi. Tidak ada klakson bunyi. Kenapa? Karena moral yang tinggi itu tadi. Kalau dia Jepang maju, karena moralnya tinggi. Kalau kita ingin maju, ya moral kita mesti tinggi. Baik, Pak Aswandi, kalau gitu bagaimana sebetulnya proses prosedurnya sebaiknya untuk memberikan gelar honoris causa, atau kalau ingin mendapatkan gelar doktor honoris causa, tapi setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Pemirsa, tetaplah bersama kami kembali setelah iklan layanan masyarakat berikut ini. Jangan jadikan kendaraan sebagai senjata pembunuh di jalan raya. Hindari korban fatalitas kecelakaan lalu lintas. Ingat dengan 3S. 1. Siap pengemudi. 2. Siap kendaraan. Tiga, siap mematuhi peraturan berlalu lintas. Menuju Indonesia tertib, bersatu, keselamatan nomor 1. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas. Budayakan keselamatan sebagai kebutuhan. Mari nonton TVRI, media pemersatu bangsa. APBN merupakan salah satu instrumen penting dalam pengelolaan keuangan negara. Keuangan negara mempunyai peran yang sangat vital dalam pembangunan nasional. Kanwil DJPB Provinsi Kalimantan Barat mengawal APBN membangun negeri. TVRI, media pemersatu bangsa. Baik, kembali di Bincang 56. Pak Aswandi, jadi ini sudah ada aturannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013, tapi masih istilahnya tuh, oke lah saya curi istilah kecolongan seperti ini. Jadi permasalahannya di mana, Pak? Itu yang menjadi pertanyaan kita. Kan ini sudah jelas ini, kalau kita lihat aturannya itu udah muluk sekali, udah betul ini, Pak. Jadi itulah. Saya kira bukan hanya soal ini kalau di negara kita ini. Di negara kita ini undang-undangnya bagus. Iya. Tapi tidak dilaksanakan undang-undang itu dengan bagus itu. Tapi ada negara yang undang-undangnya tidak terlalu bagus tapi dilaksanakan. Saya pernah mendapat cerita ini dari staf Kementerian Dalam Negeri di Jakarta. Kebetulan teman kita ya, dia menceritakan hal yang seperti itu. Sebenarnya ya, kalau aturannya sudah bagus, tinggal kita laksanakan saja aturan itu. Aturan pemberian gelar kehormatan ini yang walaupun hanya paling tidak satulah yang paling khusus mengatur itu ya. Iya. Ada peraturan undang-undang tentang perguruan tinggi, kalau tidak salah saya, itu pun hanya satu pasal saja, di pasal 27 di ayat 1. Iya. Perguruan tinggi yang sudah memiliki program doktor boleh memberikan gelar kehormatan. Nah, itu kan di situ ya. Itu pun hanya satu pasal. Barulah di peraturan menteri yang tadi itu nomor 21 ya, 21 Pak, ya? Diceritakan lengkap mulai siapa yang boleh jadi dokter kehormatan, bagaimana cara merekrutnya, bagaimana proses melahirkannya, itu semuanya sudah bagus itu. Kalau itu diikuti, ya saya kira bagus. Hanya masalahnya menurut cerita yang ditulis orang di berbagai media itu tidak diikuti. Tapi ya maaf, saya sempat bangga juga kalau mengikuti di berita itu. Ternyata ya
Ada juga perguruan tinggi, dari dulu udah pernah saya dengar itu. Pernah dengar yang seorang menteri ingin diberi gelar di sebuah universitas hebat di Indonesia ini. Ya. Saya tidak usah menyebutkannya lah perguruan tingginya. Pokoknya kalau sekarang perguruan tinggi papan atas, 5 besar sekarang ini. Ya. Tapi ditolak oleh perguruan tinggi itu. Padahal yang ingin kukuhkan di waktu itu adalah seorang menteri. Ditolak. Apa sebabnya ditolak? Karena ilmunya tak match. Ya. Ilmunya tidak cocok. Kan orang kalau ingin jadi profesor A mesti ilmunya A. Nah dia tidak cocok, akhirnya tidak jadi. Tapi yang anehnya dia kembali mutar lagi cari perguruan tinggi. Ternyata dapat dia, dikukuhkanlah dia di universitas yang juga sebenarnya universitas itu papan atas juga sebenarnya. Nah, di sinilah kita melihat ada universitas yang masih menjunjung tinggi integritas sebuah perguruan tinggi, tapi ada juga yang perguruan tinggi yang tidak terlalu menganggap integritas sebuah perguruan tinggi itu harus dijaga. Ada itu, akhirnya dia dikukuhkanlah menjadi seorang profesor waktu itu dari universitas, padahal di kota yang sama itu. Nah ini goncang-gancing ini. Ada ya yang mereka sudah mendapat gelar itu kan mutar-mutar itu kemana-mana minta dikukuhkan jadi doktor, jadi profesor kan gitu ya. Yeah. Tapi ada seorang dekan, padahal rektornya tuh minta dia dikukuhkan di situ, di satu fakultas ya, universitas ternama juga di Indonesia. Dekannya itu tidak mau. Ini tidak prosedural Pak Rektor, saya tidak mau. Akhirnya apa? Batal. Baik. Jadi rektor pun sebenarnya ya bisa tidak berkutik juga kalau dosen terus ya pejabat di bawah rektor itu komitmen ya Pak ya? Punya komitmen juga. Jadi tidak selalu karena rektornya lalu mau lalu semuanya jadi. Ternyata di beberapa contoh itu tidak juga dikukuhkan akhirnya. Baik. Dia di situ. Nah ini kita itu senang di situ. Seperti Baik. Tadi juga mahasiswa. Itu kan banyak itu, hampir dari Sabang sampai ke Merauke itu ada itu memberi gelar doktor itu kan. Tapi ternyata UNES Semarang mahasiswanya bergejolak, itu bagus. Ya. Dari sekian ratus juta semoga mahasiswa, jadi contoh UNES ya Pak ya. Contoh yang bagus. Selamat Baik. Mahasiswa UNES. Diikuti oleh yang lainnya. Ya, nah Pak, tadi itu prosedural Pak ya. Gitu, untuk kebaikan bangsa kita juga ya. Jadi ya UNES telah membuat catatan emas ya di dalam sejarah berbangsa di negara ini, terutama di dunia perguruan tinggi. Kita ingin diundang juga ya seperti itu di universitas-universitas yang ada di Kalimantan Barat ini mesti seperti itu juga. Baik Pak. Ya kita insya Allah saya berusaha juga itu. Baik Pak Suwandi, kalau prosedural gampang. Kalau ikut sebenarnya Pak, ya kalau diikuti prosedural. Sudah bagus. Itu kan checklist ya Pak ya. Iya, nah, yang susah itu adalah transparansi Pak. Transparansi juga salah satunya. Nah, pertama tepat sasaran. Di dalam undang-undang disebut patutlah dia mendapatkan gelar itu. Iya. Ini koruptor kok dapat? Pernah memimpin organisasi amburadul. Seleksinya tidak terbuka atau jadi terbuka ini belum Pak? Lagi seleksinya kan ada tim. Ya. Unair sudah cukup bagus juga karena ada tim, bahkan calon itu dibimbing oleh promotor. Ada promotor kayak kita juga ya, ada promotor 1, promotor 2, ada yang membimbing, mengarahkannya gitu ya. Itu lumayan bagus itu kalau sudah seperti itu. Jadi ya kita tuh rindukan itu semuanya. Kita suka sekali mendengar kalau ada perguruan tinggi yang dia menjaga marwah itu. Sebaliknya kalau kita mendengar perguruan tinggi yang ya kayak mengobral gelar-gelar itu, maaf saja, ndak usah disebutlah. Kan contoh ya, ada satu skripsi mahasiswa. Ya. Skripsi mahasiswa kebetulan dia bimbing. Ketika yang bersangkutan menjadi kuliah S3 doktor, skripsi itu dipakai untuk disertasi, lulus. Ya Allah, perguruan tinggi yang meluluskannya hebat. Kalau saya bilang nggak hebat itu. Dicek dulu. Masa hebat disertasi doktor padahal itu skripsi mahasiswa S1. Tapi lulus kan. Nah, jadi seperti contoh-contoh begitu tuh ya, itu jangan kita saja ngomong hebat, ranking universitas selalu dilaporkan ini.
Kalau integritasnya tidak bagus ya saya kira tidak ada gunanya itu. Baik. Nah, yang agak susah ini adalah objektivitas perguruan tinggi, Pak. Bagaimanapun perguruan tinggi ini kan harus di tengah ya, Pak ya. Iya. Pemerintah, rakyat memberikan masukan kepada rakyat, kepada pemerintah. Nah, ada beberapa universitas itu mungkin karena ketergantungan dengan pemerintah, funding itu lebih condong ke pemerintah. Jadi misalnya ada seseorang, silakan cari di internet, Bapak juga tahu ya, ada yang ingin mendapatkan doktor honoris causa itu ditolak karena beliau dianggap selalu mengkritik pemerintah. Loh, bukannya bagus, Pak? Iya. Itu yang salahnya pemerintah juga di situ. Iya, kita tahu beberapa narasumber yang sering berceramah di televisi lalu memberikan kita pencerahan ya. Saya tidak usah sebutkan ya orangnya. Tapi kan dia mendapat hambatan untuk jadi guru besar ya di alma maternya kan. Nah, akhirnya beliau sekarang sudah jadi guru besar. Tapi guru besar di PTS. Iya. Ya, perguruan tinggi swasta yang memberikan dia gelar. Hanya karena persoalan ya karena dia barangkali karena sering mengkritik. Nah ini alhamdulillah ya beberapa hari yang lalu Pak Presiden ya silakan dikritik. Mudah-mudahan itu ya konsisten. Iya. Kita kalau pemerintah mau dikritik ya itu bagus. Saya berani mengatakan karena ada di buku Gladwell ya, di buku Gladwell itu diceritakan di dunia ini yang orang tidak suka itu dihina. Dari masyarakat yang primitif sekalipun ya sampai masyarakat maju, kalau dihina itu tidak mau. Tapi orang yang dikritik senang. Ya, ada juga sih yang memang tak senang ya. Tapi orang yang ingin maju pada umumnya senang dikritik. Lebih-lebih dikritik yang konstruktif. Presiden kita menyatakan itu, silakan kritik pemerintah. Nah itu ya undang-undang IT tolong dibetulkan. Kalau membahas itu kesiapan presiden untuk dikritik itu bakal panjang Pak, 1 jam. Mungkin kita diskusikan di lain waktu Pak, karena banyak proses. Pertama undang UTI-nya belum dirubah, jadi apa gunanya mengkritik gitu kan? Baik. Nah kita kembali ke objektivitas dari universitas itu sendiri. Seberapa penting sih betul-betul komitmen suatu universitas ketika memberikan gelar doktor honoris causa ini? Jadi memang perguruan tinggi ya, supaya dia betul-betul menjadi sebuah perguruan tinggi sebagai apa ya, center of excellence ya, jadi sebuah lembaga yang betul-betul ya komunitas intelektual ya, yang dia justru bukan pengkhianat ya. Karena Julian Benda, seorang pakar dari Prancis, pernah menulis buku banyak intelektual pengkhianat ya. Nah, jadi dia tidak menjadi intelektual pengkhianat, maka perguruan tinggi harus dijaga. Kita ngomong hari ini nih, kita ingin menjaga universitas kita ya, lembaga pendidikan kita betul-betul punya harga diri, punya marwah, punya ya betul-betul sebagai lembaga ilmiah yang ya silakan mengkritik sebenarnya. Ya, tapi itulah tadi masalahnya. Kebanyakan juga ya yang kita ceritakan tadi itu kan perguruan tinggi juga ya, yang ternyata ya syahwatnya ya tidak kuat ya, sehingga banyak ya melakukan kesalahan-kesalahan yang tidak taat azas. Tapi alhamdulillah kementerian kita serius nih dengan kejadian ini. Kita mendengar mereka intensif melakukan rapat untuk membenahi ini. Ya itu kita selalu begitu ya. Kalau udah pecah piringnya baru kita bekalut. Tapi piringnya udah pecah, baru kita lem piring itu supaya tidak pecah. Tapi bukan lagi piring yang bagus. Kita jangan sampai piring pecah baru ngomong. Jadi reaktif menurut saya. Kita mestinya proaktif. Seperti kita ngomong dialog di televisi hari ini ya, kita ingin mencegah itu. Jadi televisi terima kasih dia mau memfasilitasi kita untuk melaksanakan kegiatan. Itu bagus sekali kalau masyarakat mau dengar ya dialog kita ini. Pak, seberapa objektif sebuah universitas dalam memberikan gelar doktor honoris causa? Tetap saja ujung-ujungnya bukan decision maker Pak, karena pemerintah, menteri yang terakhir tanda tangan. Iya. Nah ini gimana ceritanya? Seberapa Jadi kalau objektif? Saya ya kita kan di bawah lah, ada jenjang-jenjangnya ya. Iya. Sebenarnya kalau kita mulai dari diri kita sendiri.
Ya, saya pun barangkali tidak bisa ngomong sebebas ini kalau saya sendiri ya tidak jujur terhadap keluarga saya. Saya tidak jujur dengan istri dan anak-anak saya. Saya tidak bisa ngomong seperti ini. Tapi saya mulai dari diri saya sendiri. Tidak apa-apa kalau kita berbuat baik. Kalau semuanya perguruan tinggi berbuat baik, insya Allah nanti pemerintah pun akan ikut juga. Jadi kalau seluruh keluarga baik, insya Allah kampung itu baik. Bentar. Jadi kalau ini, di orang seluruh kampung itu baik, insya Allah kecamatan itu baik dan seterusnya. Pak Aswandi, jadi pemerintahnya yang jujur mempengaruhi universitas, atau universitas bisa memulai berintegritas, mau tak mau pemerintah akhirnya ikut. Gimana? Itu dua-duanya. Dia ya? bisa top down, ya biasanya mestinya dicontohkan oleh pemerintah. Karena ikan itu selalu busuk dari kepalanya. Lah, betul Pak. Iya, betul. kalau kepalanya busuk nanti pelan-pelan akhirnya ekornya busuk. Tapi kalau dalam hal ini sepertinya universitas harus memulaikan ya Pak saya ya? kira tidak peduli. Kalau kita sudah benar itu ya, tidak apa-apa, jangan takut. Karena Allah selalu menolong orang benar itu. Ya, kekuatan pemerintah tidak ada bandingnya dengan kekuatan Tuhan. Ya, kalau kita sudah di jalan yang benar ya, itu menjadi benar semua nanti. Allah nanti yang membimbing kita. Tidak usah takut yang seperti itu. Kadang-kadang ya kita selalu takut karena kita ciptakan sendiri. Seolah takut nanti kalau menteri marah, takut nanti kalau dirjen marah. Kita sendiri yang menciptakan rasa takut-takut itu. Oh, atasan nanti marah. Padahal belum tentu dia marah, barangkali dia malah senang. Nah, jadi kita tuh sering ya fobi, kita menciptakan sendiri rasa ketakutan itu. Dan itu kalau tidak salah ya saya yang paling ditakutkan oleh Roosevelt. Roosevelt itu adalah bapak kemerdekaan Amerika. Dia yang membacakan Tract Proklamasi Declaration of Independence-nya Amerika. Dia juga yang pernah jadi presiden. Dan dia yang menyatakan yang paling aku takutkan ketika takut yang kita ciptakan sendiri. Oke. Iya. Jadi itu ketakutan yang kita... Ketakutan, jangan takut. Kalau kita benar ya udah ikuti. Berarti universitas betul-betul memang harus independen ya Pak? Iya, iya. Mesti, tidak bisa tidak. Itu ciri khas sebuah universitas memang. Betul. Harus menjaga independensi. Yo, dia kan mesti benar. Kalau dia tidak independen, kemasukan angin, udah, maaf saja. Tapi itu tadi intervensi pemerintah itu memang kuat juga kalau di universitas. Itu yang kadang-kadang menjadi susahnya kadang-kadang Doktor honoris causa ya, ini betul. terjadi juga bukan karena kesalahan universitas sendiri, tapi karena betul. pemerintahnya nggak integritas. Betul. Tapi bagi orang yang berintegritas yang tinggi, dia mundur itu. Kalau saya tidak bisa Pak bekerja dengan cara seperti ini, oke saya mundur saja, bisa itu. Nah, tapi ya memang itu termasuk yang menyusahkan kita. Mestinya dari atasnya bagus supaya kita melaksanakan juga bagus. Itu yang paling ideal. Makanya kalau kita udah siap jadi pemimpin, maka kita harus memberi contoh yang baik. Dimanapun kita berada sebagai pemimpin, di rumah pun, kalau kita memang ingin menjadi pemimpin di rumah kita sebagai orang tua, contoh yang baik. Jadi kecil-kecilnya di mana-mana lah. Seperti itu. Baik. Kalau tidak menjadi contoh, ya itu tadi. Secara moral kita bukan pemimpin. Tidak punya hak moral. Tidak punya hak moral. Baik. Itu yang merusak, itu yang seperti itu. Pura-pura saja dia kayak orang baik-baik. Tidak bisa itu. Udah, itu masa lalu itu. Udahlah masa lalu itu. Bukan, itu yesterday. Baik. Bukan masa depan itu. Pak Aswandi, statement closing Pak. Closing statement ya Pak ya, apa yang akan disampaikan mungkin kepada pemerintah ataupun kepada pihak universitas dan juga akademisi tentang pentingnya integritas dalam doktoral honoris causa. Kalau saya boleh meminjam istilah yang sering digunakan oleh Muhammad Natsir ya, saya mendengar langsung dari dia dan pertanyaan itu pernah saya tanyakan ke beliau ketika beliau masih hidup. Apa yang mesti kita pegang? Dia menyebut satu kata. Kalau kau ingin selamat, pegang satu kata itu. Apa? Integritas. Di sana ada kejujuran. Di sini ada ya tanggung jawab. Kata kunci integritas. Kokoh kamu, tidak luput, tidak lapuk karena hujan, tidak lekang karena panas. Kamu tegak, kokoh kayak batu karang, biar ditabrak oleh kapal besar pun dia tidak goncang. Itulah integritas.
Nah, jadi miliki integritas. Akhirnya saya tuh buat sablonan, saya tempelkan. Coba kamu nanti lihat rompi saya, tulisannya integritas. Banyak barang-barang di rumah saya tempelin itu untuk mengingatkan diri sendiri. Hanya untuk mengingatkan, karena di dalam komitmen itu kata ahlinya akan lebih bagus kalau sering kita baca. Betul, ingat terus ya Pak ya. Kita lihat, kita baca. Orang ketawakan saya, enggak apa-apalah. Kan saya menggunakan kata-kata itu untuk saya menjaga diri saya sendiri ya. Masa saya salah? Enggak apa-apa lah. Pak Aswandi, terima kasih sekali Pak. Ini penjelasannya luar biasa. Semoga saja ini kaum akademisi juga mahasiswa mulai melek ya Pak ya, tentang pentingnya integritas dalam Dr. Honoris Causa. Saya tutup sebentar ya Pak ya. Pemirsa, demikianlah bincang-bincang kami mengenai Dr. Honoris Causa, kehormatan atau kehinaan bersama Dr. Aswandi. Semoga kita menjadi akademisi dan juga mahasiswa maupun pemerintah yang berintegritas tinggi. Selamat sore dan sampai jumpa.